Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini seperti yang sudah dijanjikan, kita akan melakukan pementasan drama ya. Tapi sebelum itu, kita biar tambah semangat, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan. Ini lagu Bangun Pemuda Pemudi. Nanti kalian boleh berdiri ya. Harus berdiri semua. Kita mulai ya, bareng-bareng. Suaranya keluarkan semuanya ya. Berdiri. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Nanti dipimpin sama Bibi. Sebelum kita memulai pentas sejarah ini, marilah pertama-tama kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bibi sudah memimpin ya teman-temannya. Kita cek kehadirannya. Adinda hadir. Agis, Ana, Amelia, Abi, Sili, Dewa, Devia, Dea, Titia, Dimas, Madlar, Jenny, Desi, Dina,
Sumpah Pemuda ini ternyata merupakan salah satu gerakan pemuda yang dulunya dia pernah ikut dalam organisasi di Solo. Cuma waktu itu belum ada yang disebut dengan gerakan pemuda. Bahkan juga pemuda ketika sudah adanya ketika mereka sudah keluar dari ini ada organisasi pertama yang muncul di tahun 1908. Nah, sebagai organisasi pertama banyak di sini yang ikut ke dalam organisasi ini, termasuk para pemuda ya. Namun para pemuda memutuskan keluar dari Gusti Tomo karena di dalam Gusti Tomo ternyata lebih banyak golongan tua yang mendominasi. Lebih tepatnya di sini banyak golongan kiai yang pemikirannya masih kolot menurut kelompok pemuda ini. Nah, ya kelompok pemuda ini yang keluar dari Gusti Tomo, ya, mereka akhirnya mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Ipodamo. Ipodamo berdiri dan di kongres pertamanya dan 1918 hanya berubah nama menjadi Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini yang kemudian menginspirasi para pemuda di daerah-daerah lain untuk mendirikan organisasi seperti Jog, Sumatera, Ambon. Kemudian ada Jog, Ambon. Kemudian ada Jog, Nah, ini karena muncul organisasi kepemudaan di daerah ini, akhirnya nih Yogyakarta ini memutuskan untuk mengadakan sebuah kongres. Ya, mulai dari sini yang namanya Kongres Pemuda. Tujuannya apa Kongres Pemuda satu ini? Sebenarnya untuk mempersatukan organisasi ini ya, organisasi kepemudaan. Di kongres inilah akan dihasilkan sebuah perkumpulan yang disebut dengan PPPI, Perkumpulan Pelajar Pemuda Indonesia. Ini adalah kumpulan dari para organisasi-organisasi yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda. Nanti kalian akan mampirkan dalam bentuk pementasan drama. Setelah Kongres Pemuda 1, nanti 2 tahun kemudian diadakan lagi Kongres Pemuda 2. Di Kongres Pemuda 2 inilah yang kemudian melakukan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Ini materi kita ke
perjuangan pada masa pergerakan nasional. Yang keempat, titik tujuhnya menyajikan hasil penelaahan strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional dalam bentuk tulisan dan atau media. Nanti ya kita akan menampilkannya dalam bentuk media tulisan. Nah, ada tujuan dari pembelajaran kita saat ini adalah melalui permainan bermain peran ya atau sosiodrama, peristiwa Sumpah Pemuda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan model pembelajaran project based ini diharapkan kalian nanti dapat menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional dan menyajikan hasil penelaahannya ya dalam strategi perjuangan dan pergerakan nasional yang tepat. Nah, sampai sini kita bagikan dulu ini ya, ada LKPD dan nanti LKPD ini selama penampilan yang nggak tampil harus isi LKPD. Nah, ini kan kita ada 4 kelompok ya. Kita lihat dulu lembar LKPD-nya karena berbeda dengan yang kemarin ya. Coba ditengok dulu. Oke ya, ini lembar pertama kalian isi nama kelompok, maksudnya nama kelompok di sini kelompok 1 gitu ya, atau kelompok 2, 3 dan 4 ya. Nah, itu sesuai dengan kelompok kalian kelas. Berarti di sini kelas 11 MIPA 5. Kemudian anggota kelompok yang disebutkan ya nama-namanya ada 9 atau ada yang lebih misalnya 10 atau 12 kita masukkan di sini. Selanjutnya kalian, nah ini yang paling penting kemarin kita sudah membuat naskahnya ya. Ini sudah diisi. Ke yang halaman penampilan drama, lihat yang penampilan drama. Oke, nah ini yang di lembar penampilan drama. Kalian nanti selama penampilan kelompok 2 dan 3 ya yang akan tampil. Berarti tulis yang 2 dan 3 ini kalian kasih nilai dari segi intonasinya. Kalian kasih nilai dari 10 sampai 100 sama ya. Gesturnya gerak badannya seperti apa penampilan. Kemudian mimik wajahnya, ekspresinya seperti apa ya. Apakah sesuai atau tidak. Terus ada pelafalan, dialognya apakah lancar atau tidak, silahkan kasih nilai ya. Selanjutnya, apakah ada properti di sini misalkan alat-alat yang digunakan untuk menunjang dramanya ada tidak. Nah, kalian ini pakai baju ini, kemudian ada yang bawa biola, oh ini tidak ada, berarti nilainya bisa lebih besar ya. Lihat isi ya, ini siapa yang isi tentang kelompok 2 dan 3, nanti yang isi kelompok 1, 3 dan 4. Itu masih
menyajikan hasil penalaran strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional dalam bentuk tulisan dan atau media masyarakat. Nanti ya kita akan menantikannya dalam bentuk media tulisan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita saat ini adalah melalui bermain peran ya, atau sosiodrama, peristiwa Sumpah Pemuda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan model pembelajaran project based ini diharapkan kalian nanti dapat menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional dan
menyajikan hasil penalarannya ya dalam strategi perjuangan dan pergerakan nasional yang tepat. Nah, sampai sini kita berikan begini ya, ada LKPD dari nanti LKPD ini selama penampilan yang tampil harus isi LKPD ini. Nah, ini kan kita ada 4 kelompok ya. Kita lihat dulu lembar LKPD-nya karena berbeda dengan yang kemarin ya. Coba ditengok dulu. Oke ya, ini lembar pertama kalian isi nama kelompok, maksudnya nama kelompok di sini kelompok 1 gitu ya, atau kelompok 2, 3 dan 4 gitu ya. Sekarang itu sesuai dengan kelompok kalian. Kelas, tadi di sini kelas 11 IPA. Nah, kemudian anggota kelompok yang disebutkan ya nama-namanya ada 9 atau ada yang lebih misalnya 10 atau 12 yang masuk di sini. Selanjutnya kalian, nah ini yang paling penting kemarin kita sudah membuat naskahnya ya. Ini sudah bersih. Saja ke yang halaman penampilan drama, lihat ya penampilan drama. LKPD-nya. Oke, nah ini yang di lembar penampilan drama. Kalian nanti selama penampilan kelompok 2 dan 3 ya yang akan tampil, nanti tulis yang 2 dan 3 ini kalian kasih nilai dari segi intonasinya. Kalian kasih nilai dari 10 sampai 100 sama ya. Gesturnya, gerak badannya seperti apa pada penampilan. Kemudian mimik wajahnya, ekspresinya seperti apa ya. Apakah sesuai atau tidak. Terus ada pelafalan dialognya, apakah lancar atau tidak, silahkan kasih nilai ya. Selanjutnya, apakah ada properti di sini misalkan alat-alat yang digunakan untuk menunjang dramanya ada tidak. Misalkan kalian nih pakai baju ini, kemudian ada yang bawa biola, oh ini nggak ada, berarti nilainya bisa lebih besar ya. Lihat isi ya, ini siapa yang isi tentang kelompok 2 dan 3, nanti yang isi kelompok 1, 3 dan 4 itu masih penilaian buat penampilan kelompok 2. Nah, selama penampilan juga nanti kalian isi ini ya, soal pertama tentang hasil apa sih dari nomor 1 dan 2, nanti diisi ya saja. Sambil kalian menikmati dramanya, sambil dicatat poin penting di sini ya. Kalian kalau sudah menemukan jawabannya. Kemudian ini ada 5 soal, nanti diisi saja. Cukup ya. Nah, kira-kira ini kelompok 2 sudah siap. Ada bahannya sudah siap. Kelompoknya sudah siap. Mau tamis kakak? Boleh. Mau tamis Kiko? Ya. Kelompok 2 silakan untuk persiapan dulu ya. Mulai disiapkan dulu. Ininya ya, bagus lagi ya. Persiapannya berarti disini untuk podium. Untuk ya. Untuk tuan di bawah mana? Nanti bagian dia dari saya dan sekarang. Ada yang persiapannya sudah siap ini sudah kan? Enaknya sih yang bagian bidangnya di sini di depan ya biar kelihatan. Iya ya, kalau berdiri doang menyatakan pendapat di tempat aja yes. Nanti ini mejanya dibutuhkan, butuh berarti ini diangkat di sini. Mau bawa latihan dulu atau gimana langsung? Oke, langsung. Oke, inilah kita saksikan pementasan drama Detik kelompok 2 dengan tema Kongres Pemuda 1. Bahkan kelompok Muhammad Tabrani gimana maksudnya? Di sini nanti setiap pidato kan sebagai pembuka pidato. Nanti di sini berdiri ya. Mau pakai kursi atau berdiri aja ya di sini bisa? Kalau udah itu duduk lagi di sini. Kayaknya enaknya ini di sini ya buat pidato, terus di sini harusnya ada mejanya buat peserta yang mau musik aja. Saya nggak pakai. Mejanya di balik. Mau di sini aja kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema Kongres Pemuda Pertama akan menampilkan sebuah drama. Dengan saya, Sophie Afifah sebagai moderator Dan saya Gedi Sania sebagai Muhammad Tabrani atau ketua dari Kongres Pemuda 1. Saya menjadi sebagai perwakilan Sekarput. Saya Ana Sawo Amredi sebagai Sanji Adams. Saya Muhammad Atar sebagai Muhammad Yamin. Saya Taufik menjadi sebagai Paul Binantuan. Saya Sigit Muhammad Arisandi sebagai Jabaluddin. Saya Aisyah Ramani sebagai Raden Jamsudin Suro. Baiklah, saksikanlah drama dari kami.
Kegagalan Yogyakarta dengan jauh Sumatera Pun membentuk sebuah federasi dan membuat para pemimpin organisasi pemuda patah semangat. Mereka pun mengadakan pertemuan lanjutan. Usaha tersebut membuahkan hasil yang memuaskan. Ketika Muhammad Tabrani yang merupakan seorang wartawan berhasil mengadakan konferensi pemuda nasional pertama pada tanggal 15 November 1925 di Gedung Mus Orientis, Jakarta. Dalam konferensi tersebut hadir para wakil dari Jawa, Jawa Sumatera Pun, pelajar Minahasa, Sekaraoke, dan peminat perorangan. Keputusan penting dari konferensi itu adalah akan diadakannya kerapatan besar pemuda. Sekarang dikenal sebagai Kongres Pemuda pertama. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres Pemuda pertama yang berlangsung selama 3 hari itu dibagi menjadi 3 kali rapat. Rapat pertama berlangsung pada hari Jumat 30 April 1926 bertempat di Gedung Friedrichshain, sekarang Gedung Kimia Farma di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Tepatnya pukul 8 malam atau jam 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita. Dan sebagai pribadi yang memperhatikan perhatian terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan perihal pertemuan kita di gedung ini adalah untuk menumbuhkan semangat persatuan nasional dan menghindari segala sesuatu yang dapat mencerai berai kita. Maka kami panitia memilih acara-acara yang mengandung unsur-unsur pemersatu dan menjauhkan diri dari benih-benih perpecahan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Dengan ini saya akhiri pidato ini. Saya Muhammad Tabrani dari Yogyakarta berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam kongres ini. Merdeka! 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 Setelah selesai, Muhammad Tabrani, perwakilan dari tiap organisasi saling bergiliran menyampaikan pendapatnya. Berdirilah terlebih dahulu Muhammad Yamin. Oke, baiklah, saya Muhammad Yamin dari perwakilan dari Sumatera Pun. Di sini saya akan menyampaikan bahwasanya di kesempatan ini saya ingin mengucapkan bahwasanya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Tabrani. Kita semua harus bersatu, bahwa kita harus bersatu dan menghindari perpecahan. Apa yang dikatakan oleh Tabrani saya sangat setuju. Kita harus bersatu untuk dapat mengusir penjajah. Secara berturut-turut, tiap organisasi
berorganisasi menyampaikan pendapatnya. John Bataskon, John Desolverwan, Ambosis, Studi London, Tina Hesis, Studi London, Uni Komo, Indonesia Studi Group, Muhammadiyah. Setelah selesai, berdirilah kembali Muhammad Kabrani menaiki podium. Hadirin sekalian, kita juga dulu 15 menit untuk rapat kita kali ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pidato dari Sumanto. Rapat kedua berlangsung pada hari Sabtu 1 Mei 1926 bertempat di Queensland, Selatan, seperti pada rapat pertama. Rapat kedua berlangsung selama 4 jam, yaitu dari pukul 20 sampai pukul 24 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Topik utama rapat kedua adalah kedudukan wanita Indonesia. Hadirin semua, terima kasih atas ketersediaan Anda semua dalam menghadiri rapat kedua kita kali ini. Tema kali ini adalah kedudukan wanita Indonesia. Baiklah, mari kita mulai saja rapat kali ini. Aku, saya menginstruksi tadinya pidato akan disampaikan oleh Wali Mandan Jalan. Beliau akan lama di sini karena kita ambil informasi katakan pokok. Oleh karena itu, saya diizinkan menyampaikan pidato beliau awal mendatang. Tentu saja, Bu. Silakan, saya tidak keberatan. Terima kasih Bu Muhammad Abrani. Selamat malam hadirin semua. Kedudukan wanita Indonesia. Tentunya kita semua tahu bahwa sudah selayaknya wanita dan pria memiliki hak yang sama. Persamaan hak di sini adalah kita mendorong kaum wanita untuk ikut berkarya. Wanita ikut berkarya tentu akan membuka lebih banyak harapan bagi masa depan nusa dan bangsa. Kita tahu betul bahwa kaum wanita juga akan mempersembahkan masa cintanya terhadap tanah air dan bangsa. Apakah hadirin setuju dengan pernyataan ini? Baiklah hadirin sekalian, terima kasih. Anggota Kongres bertepuk tangan dengan tiup. Pemimpin pun kembali ke tempatnya, berganti dengan si piala yang berdiri setiap berjalan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tentang kedudukan wanita di masa. Hadirin semua, saya sebagai wanita melihat bahwa wanita Minahasa adalah wanita paling beruntung dari kawan-kawan wanita yang lain yang ada di sini. Karena persamaan hak dengan kaum pria dalam adat kami sudah jelas ditetapkan. Selesai berbicara demikian, semua hadirin bertepuk tangan. Ini menandakan yang berdiri lalu mendekati podium. Hadirin semua, saya mewakili kaum wanita. Bahwasanya apa yang saya bahas ini dalam pernikahan. Kita tahu bahwasanya dalam adat berkembang kaum wanita adalah orang-orang yang selalu diberikan dalam adat perceraian.
Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan kaum wanita yang sudah saatnya untuk bangkit. Hidup wanita! Rapat ketiga berlangsung pada Minggu 2 Mei 1976. Tempat rapat ketiga masih tetap di Kidsness Morin. Rapat dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat ketiga ini tampil 2 orang berbicara, yaitu Muhammad Yamin dan Paulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pidato kepemimpinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Tanpa mengurangi penghargaan saya terhadap bahasa-bahasa daerah lain seperti Sunda, Aceh, Bugis, Minangkabau, dan Madura dan lain-lain. Namun hanya ada 2 yang mempunyai kemungkinan besar, yaitu Jawa dan Melayu. Bahasa Jawa mempunyai peluang menjadi bahasa persatuan karena bahasa Jawa adalah bahasa dengan sejumlah penduduk terbanyak. Sedangkan bahasa Melayu mendapatkan peluang karena menjadi bahasa persatuan karena sekarang juga bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan. Oleh karena itu bahasa Melayu akan menjadi bahasa persatuan pemersatu peluang yang sangat besar. Tiba-tiba Muhammad Yamin mengangkat tangannya. Tunggu dulu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak sependapat dengan apa yang Anda sampaikan. Jika Musa bernama Indonesia, bangsa bernama Indonesia, maka bahasa pun seharusnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Semua anggota yang hadir itu menganggap dengan pendapat yang diterima oleh Muhammad Yamin. Saya rasa juga sama dengan kita berani. Kita tidak bisa mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Sebaiknya pembahasan ini kita tunda dulu. Baik, Pak. Selanjutnya Muhammad Yamin memanggil kaum penonton untuk tampil membacakan Pidato saya tugas agama dalam perjalanan ini. Hadirin sekalian, kita perlu hidup memiliki sikap toleransi dan mengenal penduduk agama dan kebudayaan demi memperkuat gerakan persatuan nasional. Untuk memperkuat persatuan di antara berbagai kelompok bangsa Indonesia, hendaklah digunakan pada sistem agama. Jangan sampai pada semua agama yang baik. Jangan sampai memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Kita lihat kasus yang terjadi di India, yaitu pecahnya kaum pergerakan India menjadi kelompok Islam dan kelompok Hindu tidak terjadi di Indonesia. Kenapa agama membentuk manusia yang teguh dan tidak egois demi kepentingan kemerdekaan? semua hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kaum penonton. Muhammad berjanji setelah tenang kembali.
Saya
siap? Oke, silakan. Kelompok 2 akan melanjutkan Kongres Pemuda kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah drama bertema Kongres Pemuda kedua. Saya Nurul Febri Isnaini sebagai narator. Saya Desi Sania sebagai wakil Gunung Supratman. Saya Delvia sebagai Pati Batavia dan Inu Martalusu. Saya Yana Sapira sebagai Pandan. Saya Vinaya Polina sebagai Jurnal. Saya Dina Muharam sebagai Siti Sundari. Saya Nanda Satika sebagai Rema Poenti Reja. Saya bisa memakai sebagai Dr. Saya diberi Muhammad sebagai Sugondo Joyo Muspino. Saya Dimas sebagai Muhammad Amir. Saya Sigit Muhammad Alisandi sebagai Abdullah Sigit dan Sapol. Saya Muhammad Akram sebagai Muhammad Yamin. Baik, hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Ada dekat ya, ada dekat ya. Setelah 2 tahun menunggu untuk lanjutan dari Kongres Pemuda, akhirnya ditetapkanlah pada bulan Oktober 1928 akan dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini akan dilaksanakan pada 27 dan 28 Oktober 1928. Terdapat 3 tempat yang akan dipergunakan, yaitu di Rumah Setan atau Lodge Depot Prime Peninsula Lodge. Alternatif kedua di Catholic Jordan Depot di Waterloo Bay North, sekarang lapangan Banteng, dan tempat ketiga di bioskop. Kongres pun dibuka pada pukul 20.00 oleh Ketua Kongres yaitu Sugondo Joyo. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pertemuan kita ini pada Kongres kedua memiliki arti yang sangat penting bagi kita. Salah satunya
yang menciptakan kesatuan dan persatuan. Kita tahu betul perjalanan panjang perjuangan kita untuk mengusir penjajahan Belanda dengan munculnya organisasi Budi Utomo. Pemuda juga ikut serta dalam kegiatan organisasi tersebut. Kemudian muncullah Trikoro Darmo, dan dari Trikoro Darmo kemudian lahirlah Tung Java. Tung Java ini yang menjadi inspirasi saudara-saudara untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Selain itu, kita juga perlu untuk mencermati pendidikan kita saat ini. Politik etis telah membantu kita untuk mengecam pendidikan. Selanjutnya, saya mohon untuk saudara-saudara tidak membawa hal yang berbau politik ke dalam kongres ini. Demikian sambutan dari saya akhiri. Terima kasih telah mendatangi kongres ini. Suara tiup bertepuk tangan. Sebelum kembali dulu. Selanjutnya, Dr. Muhammad Amin berdiri lalu berjalan mendekati podium. Setelah menatap sekian hadirin yang hadir, barulah Dr. Muhammad Amin membuka suaranya. Pertama-tama saya ucapkan kepada panitia yang sudah sukses dapat mengadakan acara kongres ini. Baiklah, hadirin sekalian, penjajahan yang ada di atas bumi ini haruslah segera dihilangkan. Sudah selayaknya kita memperjuang kemerdekaan kita. Patih Batavia berpeluk ganti. Dia berbisik kepada Sugondo. Sugondo pun berdiri mendekati podium dan membisikkan kata kepada Dr. Muhammad Amir. Terlihat dia langsung memotong. Baiklah kawan-kawan semua, kita perlu untuk terus berjuang, dan perjuangan yang sukses adalah dengan adanya persatuan. Terima kasih, sekian dari saya. Setelah Dr. Muhammad Amir duduk, dilanjutkan oleh Muhammad Yamin berdiri di podium untuk menyampaikan pidatonya. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting. Persatuan di antara bangsa Indonesia dimungkinkan kekal karena mempunyai dasar yang kuat, yaitu persamaan kultur, persamaan bahasa, persatuan adat, satu bangsa yang bersatu, kaum roh bernyata. Saya juga mengimbau kepada para wanita untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada anaknya. Baiklah, silakan Pak hadirin yang menanggapi pernyataan saya ini. Persatuan itu jangan hanya sekedar dibicarakan, tetapi harus diresapi ke dalam hati, sehingga mendarah daging. Guna persatuan adalah agar kita sejajar dengan Inggris, Belanda, yang artinya kita tidak dijajah lagi. Tunggu Tuan, Anda sudah kelewatan membicarakan tentang kemerdekaan Inggris. Saya harap semua yang hadir di usia di bawah 18 tahun silakan tinggalkan ruangan. Saudara Ibu, mohon maaf, polisi melarang kita membicarakan kemerdekaan dan politik dalam kongres ini. Baiklah Tuan, tanpa hormat saya akan meninggalkan ruangan ini. Ibu meninggalkan ruangan Kongres Pemuda. Semua hadirin memperhatikan sikap dari Ibu Marta Kusuma. Tunggu, saya tidak setuju. Kenapa polisi melarang untuk membahas masalah politik? Ini jelas mengatakan polisi tidak mengerti politik. Baiklah kawan, untuk mengalami masalah ini sebaiknya di sini saya justru akan membahas mengenai penggunaan bahasa saya rasa bahasa Indonesia sebaiknya dijadikan bahasa penghulu dalam pergaulan para pemuda. Saya ingin menanggapi di sini. Untuk dapat menanamkan rasa cinta tanah air, kita sudah seharusnya menanamkan pendidikan sejak dini kepada kaum wanita. Tidak hanya kaum pria saja yang mendapatkan pendidikan.
tapi dengan perbuatan. Saya sangat senang melihat saudara-saudara yang sangat aktif dalam pembahasan kali ini. Marilah kita bertepuk tangan dengan meriah. Mohon maaf hadirin, tepuk tangannya jangan terlalu meriah demi keselamatan kongres ini. Besok kita akan lanjutkan kembali kongres ini. Demikian dari saya, semoga hadirin dapat pulang dengan selamat. Rapat kedua, terlihat semua hadirin sudah tampak di ruangan rapat tersebut. Panitia kongres duduk di depan layar pemutaran film. Hadirin semua, sebagai ketua kongres, saya harap hadirin dalam kongres ini dapat menghindari percekcokan ataupun pertengkaran. Saya lihat pertengkaran seperti saudara Yamin dan Mahmud, dan saya anggap sudah selesai. Sekarang saya persilakan Penama Wulan untuk menyampaikan pidatonya. Baiklah, Penama Wulan. Baiklah hadirin, anak-anak haruslah menjadi orang baik dan setia pada tanah air. Faktor yang mendukung adalah masalah tata tertib dan keteraturan. Hal ini harus diberikan kepada anak. Mereka harus diberikan pelajaran merdeka. Tapi jangan diperintah, dipaksa, tetapi diberikan peringatan. Kesalahan dalam pendidikan di Indonesia adalah menakut-nakuti anak sehingga anak menjadi penakut. Yang terpenting adalah anak-anak dibersihkan hatinya untuk mencintai tanah air. Saya pribadi sangat setuju dengan gaya pendidikan yang dilakukan oleh Rabindrata Tagore melalui Saripiketan dan pendidikan yang mulai adalah melalui demokrasi. Baiklah, saya rasa pembahasan mengenai pendidikan sudah cukup terwakili. Kita istirahat dulu sejenak, hadirin. Saat istirahat, Wei Rudolf berjalan menenteng biola. Di tahunnya di lantai dia menghadap Sugondo dan lalu memberikan hormat dan menyerahkan secari kertas berisi notasi dan syair lagu Indonesia. Saya meminta izin untuk menggunakan lagu yang saya buat. Saya tidak dapat memastikannya, tapi akan saya usahakan. Baik Tuan. Ketua Kongres pun membaca Sumpah Pemuda dengan lantang. Semua hadirin berdiri kecuali perwakilan pemerintah Belanda. Siapa yang berdiri?
Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda pun menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda mulai diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Terima kasih ya kelompok 2, kelompok 3 sudah. Oh iya belum lupa. Itu kan Eci. Ini Eci biola. Sekian penampilan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kedua jauh lebih santai ya tadi ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin tadi kopinya kurang pas gitu ya. Ya, tadi kita sudah menyaksikan. Geser lagi boleh saya sebut ya. Dimakan bajunya. Kita tadi sudah menyaksikan dua penampilan drama, ya. Yang pertama drama dari Kongres Pemuda 1 ya, dari kelompok 4, dan yang kedua Kongres Pemuda 2. Terima kasih Kak. Dari Ibu minta mungkin ada yang mau memberikan tanggapan tadi dari kelompok 1 atau kelompok 4 mengenai penampilan dramanya bagaimana? Ada yang mau memberikan tanggapan, boleh Bu. Tanggapan untuk kelompok 2 ataupun 3, silakan pilih aja salah satu. Ya. Apakah tadi sudah cocok tidak Muhammad Yamin gitu ya? Kemudian tadi ketuanya sekolah gimana? Bagus Bu. Pada lihat. Oke, boleh semangat tangan dulu. Ya, ini Wahda ya. Silahkan gimana Wahda? Mana? Pelafalan dialognya pada kelompok 2 hilang, kelompok 3 masih lumayan. Ada kebagian. Masih ya Wahda ya, itu masukan buat kita semua ya. Nanti latihannya lebih keras lagi ya. Tadi ada bakat-bakat artis juga di sini, ada yang udah bagus ekspresinya gitu ya. Baiklah. Jadi apa yang tadi sudah kita pelajari gitu kan ya, tentang Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kira-kira apa saja nih yang tadi sudah kita dapatkan dari penampilan drama ini? Kongres Pemuda 1 dulu tadi yang pertama. Ini Kongres Pemuda 1 apa saja? Kaum wanita. Kedudukan kaum wanita menjadi pembahasan utama. Kemudian selain kedudukan wanita tadi yang dibahas apa lagi? Ya. Bahasa. Bahasa tadi yang dibahas ada kedudukan wanita, kemudian ada bahasa juga yang dibahas ya. Nah, sementara untuk Kongres Pemuda 1 kira-kira tadi hasilnya apa
April sampai tanggal 2 Mei. Nah, sementara Kongres Pemuda 2 dilaksanakan 27 sampai 28 Oktober 1928. Oke, nah dari Kongres Pemuda 2 tadi yang bisa kita dapatkan apa? Tadi kita bisa simpulkan ternyata di Kongres Pemuda 2 terjadi banyak perdebatan di mana dalam Kongres Pemuda 2 ternyata gak boleh dan Kongres ini membahas politik gitu ya. Kemudian selain itu ternyata di Kongres Pemuda 2 inilah mulai adanya terbentuk ya persatuan organisasi. Kemudian selain persatuan organisasi ada juga dihasilkannya akhirnya kita boleh memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan paling penting dihasilkannya Sumpah Pemuda. Nah, disinilah kita bisa tarik kesimpulan kira-kira apa nilai yang bisa kita ambil dengan adanya Sumpah Pemuda yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda 2. Mempersatukan pemuda. Nah, betul. Tadi mempersatukan pemuda Indonesia. Kemudian selain itu kita juga adanya bahasa persatuan. Ya. Kemudian selain itu harus ada toleransi. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nah, ya kita minta satu orang saja nih buat memberikan refleksinya untuk pembelajaran hari ini tentang pementasan drama. Kira-kira dari kalian kesan-kesannya apa? Saya ada jangan ada terus yang lain. Boleh yang ngambil tadi juga boleh refleksinya deh. Siapa? Iblis? Ya boleh Iblis, silakan. Sebagai salah satu pemeran dari drama tersebut, jika dramanya diadakan sekarang, tentu saja saya akan Kenapa? Jika dramanya diadakan secara dadakan, tentu saja. Tadi waktu latihannya kurang banyak ya, jadinya belum siap banget, tapi tadi sudah bagus ya. Jadi sebenarnya kita akan latihan sedikit ya. Ada yang lain mungkin saya jadi biji? Cukup? Cukup ya? Cukup. Silakan Ibu sudah kirimkan tes evaluasi, ada 10 soal di Google Form, Ibu kirimkan ke WA kalian yang ada di grup. Silakan diisi dulu. Dulu ya, kita ada waktu sebelum kita pulang. Sudah dikirim sama Ibu di grup yang sebentar, Ibu kirim dulu sebentar. Sudah ada? Silakan diisi.
Sudah selesai? Sudah selesai. Minggu depan kita akan mempelajari materi baru ya, mengenai pendudukan juga. Jadi kalian persiapan untuk baca-baca materinya di modul yang sudah di-share dan juga di e-book ya. Silahkan dipelajari. Untuk pertemuan hari